Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang dia, seseorang yang lari dari kamu. Sebenarnya dia masih belum siap ya untukmu. Apa? Kenapa dia merasa belum siap? Apa yang terjadi padanya? Oke, kita lihat energinya dia. Kenapa sih dia pergi meninggalkan kamu dan merasa bahwa dia belum siap untukmu? Oke. Aku lihat saat ini tuh dia memilih pilihan yang menurut dia itu sehat untuk hidupnya, untuk cintanya, untuk dirinya sendiri. Saat ini dia mencoba untuk happy dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, merawat diri sendiri ya. Jadi gini, mungkin selama ini dia menjalani kehidupan yang penuh dengan ketoksikan ya, atau dia berdealing dengan orang-orang yang toksik, atau mungkin dia yang toksik, atau ada situasi-situasi yang membuat dia merasa kayak membebankan hidup atau tidak menguntungkan hidupnya. Sehingga untuk saat ini kenapa dia lari dari kamu? Karena memang dia ingin memilih suatu kehidupan yang sehat gitu ya. Bisa jadi ketika dia bersama kamu hidupnya justru malah lebih apa ya, lebih sulit ya, atau akhirnya dia tidak fokus pada kebutuhan-kebutuhan hidupnya, atau ada yang apa ya, mengganggu atau terganggu gitu ya, atau bisa jadi apa, nanti kita lihat ya. Pokoknya intinya dia lari dari kamu itu karena itu adalah keputusan yang terbaik bagi dia. Menurut dia itu adalah keputusan yang terbaik dari dia. Dan aku lihat, dan saat ini tuh dia merasa dia harus bisa berubah, dia harus memenuhi kebutuhan dia harus memiliki kemajuan dalam hidupnya. Jadi aku lihat memang dia harus berpindah dulu dari fase satu ke fase yang lainnya dalam hidupnya. Ya, dia harus bisa menerima apa yang telah terjadi dalam hidupnya, dan dia harus bisa menyelesaikan masalah yang dibutuhkan gitu ya, menyelesaikan masalah yang memang harus dibutuhkan untuk diselesaikan. Untuk saat ini dia memang butuh untuk menyembuhkan diri dari rasa patah hati ya, bebas dari hubungan yang toksik atau kecanduan dalam segala sesuatu. So, aku lihat di sini ya, mungkin dia berdealing dengan orang-orang yang toksik selama ini dalam hidupnya. Makanya di sini dia butuh untuk menghindari kamu, menghindari orang-orang di sekelilingnya atau gimana. Ya. Karena kalau aku lihat saat ini mungkin dia baru berpisah dengan seseorang, atau mungkin di sini dia baru berpisah dengan kamu. Intinya saat ini dia lagi merasa sedih ya akibat perpisahan yang terjadi. Dia sedang merasa terluka ya, bahkan dia sering memimpikan kamu ya, ada mimpi-mimpi buruk yang terjadi. Dia merasa takut kehilangan atau bagaimana ya. Maka dari itu di sini dia ingin mengusahakan segala sesuatunya agar menjadi lebih baik. Dia ingin adanya suatu penyatuan kembali dengan kamu. Dia ingin adanya komitmen ya, adanya hubungan yang abadi, hubungan yang jelas seperti itu. Memang saat ini dia menghindari komunikasi dari kamu karena saat ini memang butuh untuk sendiri dulu. Saat ini dia memang mengabaikan kamu, dan mungkin juga kamu lagi marah juga sama dia atau lagi mengabaikan dia juga gitu. Jadi saat ini memang belum ada komunikasi di antara kalian ya, belum ada interaksi dari antara kalian. Oke. Kemudian ya, untuk saat ini dia hanya bisa berharap situasinya berbeda ya, tidak sesulit ini, tidak ada perpisahan seperti ini. Dia berharap situasi sekarang itu berbeda lah ya. Nah, aku lihat juga kenapa dia melarikan diri dari kamu juga karena di sini dia itu lagi ada masalah tentang materi, tentang finance
tentang keuangan gitu ya, sehingga ini masih dia sembunyikan dari kamu dan dia tidak mau kamu ikut campur dalam kesulitan dia secara materi ini. Dia ingin menanganinya sendiri, dia ingin membuatnya berhasil sendiri gitu, dia ingin berjuang dulu dengan diri dia sendiri kayak gitu ya. Ya, dia tahu gara-gara dia kamu mendapatkan luka ya. Ya, dia tahu gara-gara dia mendapatkan luka dan dia tahu bahwa eh, dialah yang mampu bisa mengobati lukamu, karena di sini seharusnya dia meminta maaf gitulah intinya ya, karena dia tahu selama ini dia yang merusak hubungan ini atau mengecewakan kamu. Dan untuk mengobati itu ya memang harus dari dianya juga gitu kan, yang memperbaiki hubungan kalian. Nah, di sini kamu tahu nggak sih sebenarnya dia itu berat banget untuk melepaskan kamu pergi seperti ini atau meninggalkan kamu seperti ini. Karena sejujurnya dia masih mencintai kamu bahkan unconditionally, tanpa syarat. Ya, dia cinta banget sama kamu, tulus banget. I love you before you could leave me. Nah, jadi mungkin dia merasa bahwa akhir-akhir ini tuh pergerakan kamu atau tindakan kamu, sifat kamu menunjukkan ke arah kayak kamu bakalan meninggalkan dia. Jadi entah apa yang pernah terjadi sehingga kamu kayak bau-baunya atau roman-romannya nih mau meninggalkan dia seperti itu. Dia berpikir seperti itu ya. Sehingga sebelum kamu benar-benar terjadi meninggalkan dia, maka di sini dia duluan yang meninggalkan kamu seperti itu. Ya, entah apa, mungkin kamu kecewa atau mungkin kamu tahu keadaan dia sebenarnya bahwa dia punya masalah secara keuangan atau apa. Ya, intinya di sini akhir-akhir ini tuh kamu menunjukkan kayak pergerakan akan meninggalkan dia. Jadi sebelum dia ditinggalkan oleh kamu, maka dia duluan yang meninggalkan kamu, pergi meninggalkan kamu gitu ya. Terus juga di sini memang ini ada pengkhianatan, ada kebohongan dari dia yang selama ini tuh dia sembunyikan dari kamu. Alih-alih dia bersikap jujur ya, terbuka sama kamu, sebenarnya dia jujur itu untuk menutupi kebohongan atau perselingkuhan yang pernah dia lakukan sama kamu ya, dari kamu. Terus itu juga memang di hidup dia itu lagi ada pihak ketiga. Dulu itu ada pihak ketiga. Ini dari circle teman dia. Kalau aku lihat di sini entah teman kerja, entah teman teman main gitu ya, teman nongkrong atau gimana deh. Pokoknya dari circle teman dia ada teman dia tuh yang suka sama dia. Terus itu ya deket gitu loh, ngedeketin dia. Terus ya apa ya? Pokoknya intinya kayak ya menghasut lah ya. Dia tergoda juga sama temennya itu, akhirnya di sini pihak ketiga lah yang menghasut atau menyabotase hubungan kalian. Tapi sejujurnya di sini dia sangat-sangat merasa tertarik kok sama kamu ya. Bagaimanapun dia tuh sangat-sangat tertarik kok sama kamu ya. Dan aku lihat di sini apa ya, bisa dibilang tuh kamu itu sesuai dengan stylenya lah, kamu itu sesuai dengan kriteria dia yang ingin dia jadikan pasangan kayak gitu. Sesuai banget kriterianya itu ada di kamu, dia jadi benar-benar tertarik. Nah, cuman gini, ketika dia terhasut, akhirnya kan di sini kamu kecewa ya. Kamu kecewa karena dia akhirnya memilih pihak ketiga itu. Akhirnya di sini dia merusak hubungan kalian. Nah, akhirnya kalian berpisah, aku lihat di sini, dan dimana di saat kalian berpisah itu disitulah dia merasa bersalah sama kamu. Tidak bisa menggenggam erat hubungan ini, tidak bisa membuat kuat hubungan ini, tidak bisa mempertahankan kamu selamanya di sisi dia selama ini, gitu ya. Intinya dia lemah, dia tidak bisa memenuhi janjinya untuk bisa menggenggam erat kamu seperti itu. Dan sekarang terjadinya malah justru dia meninggalkan kamu, hilangnya suatu kepercayaan, hilangnya cinta kamu, hilangnya gairah kamu terhadap dia seperti itu. Ya, intinya di sini ada penyesalan dari dia, dan aku lihat di sini dia ingin sekali rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dan memang dulu dia itu berpikir begini, dia itu punya prinsip bahwa atau punya keinginan bahwa dia itu pengen memiliki banyak keuntungan, terutama secara materi, tanpa harus banyak bekerja keras. Dengan cara apa? Simpelnya ya udah cari aja pasangan yang kaya raya gitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan finansial dia. Ya, bisa membelikan dia barang-barang branded, bisa
Oh nih, kalau aku lihat juga dia punya hutang ya, bisa membayarkan pasangannya itu bisa membayarkan dia hutangnya kayak gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Sehingga ketika dia bersama kamu, terus mungkin dia sudah tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau ya dari keuangan itu, maka dia cari yang lain gitu loh ya, makanya gitu. Terus tuh akhirnya gampang lah terhasut dengan si pihak ketiga gitu, paham ya maksudku. Jadi memang ada niatan dari dia pengen mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja keras seperti itu. Dengan cara apa? Yaitu memanfaatkan kebaikan pasangan. Ketika dia sudah tidak bisa mendapatkan itu lagi dari kamu, maka dia cari yang lain tuh. Atau mungkin selama ini tuh kamu selalu mengajarkan dia untuk yaudah dong kerja, kalau misalkan kamu susah mendapatkan uang atau bisa harus menutupi hutangmu, maka kamu harus bekerja. Misalkan kamu selalu mendidik dia untuk tegas, untuk mandiri gitu ya, sedangkan dia kan nggak mau kerja keras. Makanya di sini dia cari yang lain, cari pasangan lain untuk bisa memenuhi keinginan dia, untuk bisa membantu dia membayar hutangnya seperti itu, cari yang lain lagi gitu ya. Jadi sebenarnya di sini banyak sekali ketidakjujuran dari dia. Terus itu orang yang sangat berpikir bahwa materi di atas segalanya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia disuruh milih antara kekayaan, materi gitu, apa cinta, dia akan memilih kekayaan gitu. Makanya di sini mungkin kamu sering diabaikan atau tidak diperhatikan ya oleh dia seperti itu. Terus itu juga untuk saat ini aku melihat bahwa memang hubungan kalian itu sedang dalam persimpangan jalan ya. Saat ini memang kalian sedang mengalami gencatan senjata, kayak lagi diem-dieman ya, lagi tidak mau apa ya, fokus pada satu sama lain, atau karena mungkin akhir-akhir ini kalian habis bertengkar sehingga kalian memilih untuk menarik diri dulu saat ini. Dan aku lihat memang karena kalian banyak sekali tidak dapat menyepakati masalah-masalah dalam hubungan kalian yang benar-benar krusial sudah masalah itu. Yaitu misalkan dia gonta-ganti pasangan terus ya, cuman gara-gara untuk membiayai kehidupan dia, untuk melunasi hutang-hutang dia seperti itu ya. Mungkin di situ kamu tidak sepakat dengan dia, dengan tingkahnya yang seperti itu. Terus mungkin juga aku lihat memang butuh ruang dan waktu untuk bisa bernapas, untuk bisa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang dia miliki saat ini ya. Dan saat ini sedang butuh waktu sendiri untuk mencari solusi gimana caranya untuk bisa menemukan jalan yang terbaik dalam hubungan kalian dan dalam situasi keuangan dia. Terus itu juga saat ini mungkin dia memang lagi ragu-ragu untuk memutuskan tentang keputusan apa yang harus dia buat, karena di sini aku lihat dia takut banget akan terekspos. Ya yaitu tadi, orangnya kan suka terbawa pesona nih di luar sana, dia takut namanya akan tercoreng kalau dia itu sebenarnya cari mangsa untuk membiayai hidup dia gitu loh. Ya dia takut banget kalau nama baiknya akan tercoreng. Terus itu juga aku lihat di sini dia juga sedang memikirkan tentang membuat keputusan yang sulit untuk masa depan dia dengan hubungan ini. Karena di sini aku lihat mungkin salah satu di antara kalian, atau justru malah kalian berdua itu saling merasa kayak menderita loh dalam hubungan ini gitu ya. Selama ini tuh kalian merasa kayak menderita aja dengan hubungan ini, entah apa yang terjadi ya. Mungkin ya karena dia bolak-balik selingkuh terus, cari-cari mangsa terus gitu kan. Terus kehidupan keuangannya selalu gitu-gitu terus ya, banyak hutang, harus cari uang ke sana sini tapi ya hasilnya nihil kayak gitu ya. Kamu hanya diporotin doang keuangannya kayak gitu. Jadi saat ini tuh dia juga harus memikirkan masa depan dia, dan itu sulit. Kenapa? Ya kalau misalkan dia berpisah dengan kamu, dia mungkin tidak akan mendapatkan sosok yang seperti kamu lagi, dia akan kehilangan salah satu sumber keuangannya seperti itu. Ya. Karena kalau aku lihat di sini kan kamu sama ini mungkin sangat baik banget sama dia gitu. Ya, jadi saat ini dia sedang banyak mempertimbangkan situasinya. Bahkan dia perlu menghadapi kekhawatiran dia tentang membuat pilihan yang mungkin setiap orang akan terlibat ya dalam menjalani hidup kalian
hidup dia gitu sih, hidup dia dan kalian lah kayak gitu ya. Mungkin orang tua udah pada yang tahu, atau mungkin terlibatnya ini antara kamu, si A, si B, si C dan kayak gitu ya. So saat ini dia sedang memikirkan yang terbaik, dia harus bagaimana untuk keputusan yang terbaik, harus bersama atau hidup mandiri seperti itu. Intinya saat ini dia memang harus memilih di antara dua calon pasangan atau pada dua situasi gitu ya. Saat ini memang hubungan kalian masih menggantung. Aku lihat di sini karena masih ini ya, masih belum yakin tentang keputusan apa yang mau diambil gitu ya. Antara dia berpikir mungkin dia belum siap ya, belum siap untuk menghadapi kamu inginnya komitmen dari dia tapi dia belum siap untuk berkomitmen dari kamu, karena dia berpikir bahwa hubungan itu bisa akan langgeng jika memang dari kedua belah pihak itu sama-sama punya pemikiran yang sama atau tujuan yang sama. Sedangkan di sini kamu maunya komitmen, dia di sini maunya fokus dulu sama keuangan, pada pada materi dia gitu, sehingga di sini dia belum siap. Jadi kenapa dia belum siap? Ini masalahnya adalah karena materi gitu ya. Dan kan dari beban materi, kemandirian hidup seperti itu ya. Dan dia masih menggenggam erat ini loh, itu harga diri kalau aku lihat ya. Jadi dia nggak mau terekspos, nama dia akan jelek di mata orang-orang kayak gitu. Gimana caranya cari solusi ya, jangan sampai dia terekspos bahwa nama baik dia tercoreng, terus itu juga dia masih ada masalah materi gitu ya. Itulah ya kayak gitu. Jadi kenapa dia lari dari kamu dan belum siap karena ini. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada alfabetnya. Alfabet ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada sesuatu. Misalkan hewan peliharaan dia, atau tempat-tempat yang kalian sering datangi, atau bagaimana ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.